Shalom, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ninggolan. Sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas setiap perkenanan Tuhan di dalam hidup kami ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan urapi Bapa. Sehingga lewat pemberitaan firman yang hamba sampaikan, hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan penonton yang mendengarkan. Bapa, berkati setiap kami. Mampukan setiap kami melakukan daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu. Berfirmanlah Engkau Bapa, demi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin sampaikan buat kita semua, bahwa kata terlambat sudah tidak asing buat kita semua. Karena pasti kita semua pernah mengalami yang namanya terlambat. Kita ingat waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, atau mungkin saat ini waktu kita bekerja. Kita pernah mengalami di mana masa-masa kita mengalami terlambat masuk sekolah, terlambat masuk perkuliahan, atau terlambat masuk kerja. Bahkan kita juga pernah terlambat untuk makan, atau bisa juga kita terlambat untuk kita membayar cicilan kendaraan kita, terlambat untuk kita membayar listrik rumah kita. Bahkan yang lebih sering lagi mungkin ada di antara kita, sering kita terlambat datang beribadah, terlambat datang bergereja. Saudara, saya ingin sampaikan buat kita semua, keterlambatan-keterlambatan yang kita alami ini masih memungkinkan kita diberikan kesempatan untuk kita menerima atau mengulanginya. Contoh, kalau kita terlambat masuk sekolah, sang guru masih memberikan kesempatan atau mengizinkan kita untuk masuk ke dalam kelas. Kalau kita terlambat makan, kita masih memiliki kesempatan untuk kita diberikan, untuk kita makan waktu yang diberikan. Kalau kita terlambat untuk beribadah, kita masih diberikan kesempatan untuk kita mengikuti ibadah jam berikutnya. Artinya, saudara, saya mau sampaikan, keterlambatan-keterlambatan yang ada di dunia ini masih memungkinkan kita untuk kita diberikan kesempatan untuk kita mengulang dan mendapatkannya kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada terlambat yang dimana kita tidak bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dan mendapatkannya kembali. Bahkan penyesalan kita pun juga akan menjadi sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan terlambat. Saudara, kita akan membuka pemberitaan firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai yang 31. Saudara, pertama-tama saya akan membacakan buat kita semua ayat 19 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Saudara perhatikan, di dalam pembacaan Alkitab kita dalam ayat 19 sampai yang ke-21, apa yang Alkitab ingin sampaikan buat kita semua? Saya melihat di sini saudara, ayat 19 sampai 21, Alkitab ingin menyampaikan buat kita bahwa ada suatu kehidupan dua orang manusia antara orang kaya dan Lazarus ini, di mana kehidupannya itu sangat kontras sekali perbedaannya. Nah, di mana kontras perbedaannya? Nah, saudara, mari kita lihat. Perbedaan kehidupan yang begitu kontras antara Lazarus dan orang kaya ini, yang pertama dikatakan di dalam ayat 19 bahwa ada kehidupan yang satu orang yang kaya, yang satu adalah orang miskin. Ini suatu kehidupan yang sangat kontras berbeda. Seorang kaya dan seorang yang miskin. Perbedaan yang kedua, kehidupan yang kontras yang Alkitab mau sampaikan adalah, dikatakan di sini, yang kedua adalah, sang orang kaya itu berjubahkan ungu dan kain yang halus, menggambarkan bahwa orang kaya ini memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus, mungkin pakaian yang mewah dalam kesehariannya. Tetapi kita melihat di sini, Lazarus dikatakan anjing menjilat borok lukanya. Artinya apa, saudara? Bahwa Lazarus dia tidak mampu untuk membeli perban atau membalut lukanya. Sementara sang orang kaya berjubahkan pakaian yang baik dan bagus. Lazarus membeli perban untuk menutup lukanya pun tidak mampu. Ini adalah suatu perbedaan yang sangat kontras dari kehidupan dua orang manusia ini. Perbedaan yang ketiga, saudara, yang ingin disampaikan adalah sang orang kaya dikatakan dia tinggal di dalam suatu rumah yang mewah. Tetapi kita lihat, kalau orang kaya tinggal dalam rumah yang mewah, Lazarus dikatakan dia berbaring di pintu pelataran rumah orang kaya. Suatu hal yang jauh, keadaan yang berbeda sekali yang nampak dari kedua orang ini. Dan yang keempat, saudara, yang bisa kita lihat di sini, dikatakan bahwa orang kaya itu, ketika ia ada hidup, dia bersukaria, dia hidup di dalam kemewahannya. Artinya orang kaya itu menikmati kemewahan kesehariannya. Dia menikmati pesta poranya, dia menikmati kemewahan yang dia milikinya. Sementara Lazarus, pengemis yang miskin itu, Alkitab mencatat dan mengatakan, kesehariannya pun dia berpikir bagaimana dia untuk mendapatkan makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Dia berpikir kesehariannya, besok saya mau makan apa? Hari ini bagaimana saya mau makan? Suatu kondisi yang kontras berbeda. Jadi saudara, di dalam ayat 19 sampai yang ke-21, Alkitab ingin memberikan pesan buat kita. Ada suatu kehidupan yang kontras yang berbeda antara orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin. Nah, saudara, kita melihat di ayat yang ke-22 dan 23. Apa dikatakan di sini, saudara? Di ayat yang ke-22 yang ke-23 dikatakan demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, kita melihat, di ayat ke-22 dan 23, Alkitab ingin memberikan pesan buat kita lah. Kedua orang ini, ketika tadi 19 dan 21 menggambarkan kehidupan kontras yang berbeda, di ayat 22 dan 23 menggambarkan bahwa kedua orang ini sama-sama mengalami kematian. Di ayat 23 dicatat di sini, orang kaya ini dikuburkan dan keberadaannya ada di alam maut. Ini menunjukkan apa, saudara? Alam maut berbicara neraka, kebinasaan kekal.
Karena Alkitab juga mencatat keadaan orang kaya itu ketika dia ada dalam maut. Dikatakan dia menderita sengsara, bahkan sangat kesakitan dalam nyala api. Dan ayat yang ke-25 juga dikatakan bahwa orang kaya ini katakan sangat menderita. Keadaan orang kaya ini ketika dia ada dalam kematian, dia berada dalam alam maut, dia menderita sengsara, dia mengalami kesakitan nyala api, dan sangat menderita, menunjukkan orang kaya ini ada dalam alam maut, ada dalam kebinasaan kekal, ada di dalam neraka. Sementara Lazarus, Alkitab juga mencatat ketika dia mati, dia ada di dalam kehidupan kekal. Dia berada bersama Bapak Abraham. Dia ada dalam pangkuan Abraham. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa ketika kedua orang ini yang menghadapi kehidupan yang begitu kontras sekali ketika ada di dunia, dan mereka mengalami kematian, yang satu masuk ke dalam alam maut, orang kaya, sementara Lazarus sang pengemis itu ada di dalam kehidupan kekal, ada di dalam sorga. Saudara, pesan apa yang bisa kita dapatkan lewat perumpamaan Lazarus dan orang kaya ini? Lewat kehidupan yang mereka jalani ketika mereka hidup di dunia, dan mereka mengalami kematian, dan mereka masuk dalam kebinasaan kekal dan kehidupan kekal. Pesan apa yang kita dapatkan lewat cerita ini, saudara? Pertama, pesan yang kita dapatkan, yang diterima, bahwa semua ini menunjukkan adanya suatu kehidupan setelah kematian. Saudara, setelah kematian kita di dunia ini, ada suatu kehidupan baru, yaitu dua, kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Lewat kisah ini menunjukkan buat kita, setelah kita mengalami kematian di dunia yang fana ini, ada kehidupan kekal dan kebinasaan kekal. Mengingatkan buat kita hari ini, kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia yang fana ini, dunia yang hanya sementara kita lewati ini, pertanyaan buat kita, mengapa di dalam dunia yang fana dan sementara ini, betapa kita begitu seriusnya menjalani kehidupan ini. Betapa kita berjuang sungguh-sungguh dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dalam dunia yang fana ini. Tetapi ketika kita mau menyambut kehidupan kekal, dunia yang kekal, kehidupan yang kekal yang kita mau masuki, mengapa kita tidak bisa serius? Tetapi dunia yang fana, yang singkat, kita bisa serius. Tapi untuk menyambut kehidupan yang kekal, kenapa kita tidak bisa serius sungguh-sungguh menjalaninya? Lewat kisah ini, pesan yang pertama yang Alkitab mau sampaikan, setelah kematian di dunia yang fana ini, saudara dan saya, ada dua pilihan. Apakah kita masuk dalam kehidupan kekal atau kebinasaan kekal? Apakah kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Karena kita melihat ketika dua manusia ini, orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin ini, ketika mereka mengalami kematian, mereka dikubur, yang satu masuk ke dalam kebinasaan kekal, Lazarus pengemis yang miskin ini. Orang kaya masuk ke dalam alam maut, kebinasaan kekal. Pertanyaan buat kita, kita diingatkan di waktu hidup kita yang singkat ini, saat kita mati, ada kehidupan baru, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Di mana kita berada? Saudara, kita juga mendapatkan pesan yang kedua lewat apa yang dialami kedua manusia ini. Ketika mereka mengalami kematian, saat orang kaya itu ada di dunia kehidupannya bersama Lazarus. Kehidupan kontras kita melihat tadi. Orang kaya hidup dalam kemewahannya. Orang kaya hidup bersukaria, berpesta pora.
Orang kaya menggunakan jubah yang baik. Orang kaya memiliki rumah yang mewah. Lazarus hidup di dalam penderitaannya. Untuk makan pun dia susah. Untuk membeli perban membalut lukanya pun dia tidak memiliki kesempatan membelinya. Saudara, itulah perbedaan yang kontras yang di dunia. Tetapi kita lihat setelah mereka mengalami kematian, perbedaan kontras pun terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara, saat mereka mengalami kematian, kehidupan kontras pertama yang mereka alami ketika orang kaya itu hidup di dalam alam maut. Lazarus hidup di dalam sorga. Orang kaya, Alkitab mencatat dalam ayat 23, 24, dan 25 dikatakan, orang kaya di alam maut, dia mengalami sangat menderita sengsara. Dia mengalami sangat kesakitan dalam nyala api. Bahkan dia sangat menderita, Alkitab mencatat. Sementara Lazarus, dia ada di sorga, di dalam kehidupan kekal. Dia hidup di dalam damai sukacita, ada dalam pangkuan Bapa Abraham. Suatu keadaan yang sangat kontras. Ketika mereka mengalami masa setelah kematian itu, ketika orang kaya ada di dalam kebinasaan kekal dan Lazarus ada dalam kehidupan kekal. Suatu keadaan kondisi yang sangat berbeda sekali. Yang ketiga, pesan yang mau disampaikan lewat perumpamaan cerita ini, saudara. Kita diingatkan pesan yang ketiga adalah keadaan mereka setelah mereka mengalami kematian. Lazarus ada dalam surga, sementara orang kaya ada dalam alam maut. Ini semua bersifat permanen, kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lewat kisah ini kita diingatkan bahwa kehidupan setelah kematian ini ada dua pilihan yang kita hadapi. Kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Dan itu sifatnya permanen selama-lamanya. Tidak ada kesempatan buat kita untuk kita meminta ampun. Tidak ada kesempatan untuk kita melakukan penyesalan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, pesan yang ketiga yang mau disampaikan oleh Alkitab lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di dalam ayat 27 sampai yang ke-31. Ini menggambarkan apa, saudara? Orang kaya itu ketika dia ada dalam maut, dia berkata kepada Bapak Abraham untuk minta tolong kepada Lazarus untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa masih ada 5 saudara yang harus diselamatkan agar saudara-saudaranya tidak mengalami seperti apa yang ia alami. Dia menyesal dan dia minta tolong. Tapi Bapak Abraham mengatakan ada jarak pemisah antara alam maut dan sorga yang begitu tidak dapat diseberangi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pesan yang ketiga mengingatkan buat kita semua lewat kisah ini. Bahwa penyesalan tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari pesan yang kita dapatkan lewat kisah ini. Mungkin kita bertanya, mengapa orang kaya ini masuk di dalam alam maut? Mengapa orang kaya ini dia masuk ke dalam neraka? Sementara Lazarus masuk ke dalam kehidupan kekal, surga. Mungkin ini pertanyaan buat kita bertanya, kenapa orang kaya ini masuk dalam alam maut? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 2 alasan yang saya catat di sini. Alasan yang pertama, kenapa orang kaya ini masuk ke dalam alam maut, dalam neraka? Alasan yang pertama, saya melihat di sini. Ketika orang kaya ini ada di dunia, orang kaya ini punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang kaya ini punya potensi untuk menolong orang yang susah, orang yang berkekurangan. Tetapi pertanyaannya, saudara,
Orang kaya ini tidak melakukan kesempatan yang ia punya. Orang kaya ini tidak melakukan potensi yang ia miliki untuk dia membantu dan menolong orang lain. Ini mengingatkan buat kita juga, saudara. Ketika kita ada memiliki kesempatan untuk kita melakukan, menolong orang lain, lakukanlah itu. Jadi saya mencatat di sini, saudara. Orang kaya ini tidak melakukan hal itu, kesempatan yang baik yang ia lakukan, yang dia bisa lakukan itu. Sementara kita ingat, saudara, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, orang kaya ini tahu kok dia melakukan perbuatan baik. Bisa kok dia bisa melakukan perbuatan baik. Dia menolong si Lazarus itu bisa, sangat bisa. Tetapi dia tidak melakukannya. Inilah yang membuat ia berdosa. Alasan yang pertama, kenapa Lazarus ada dalam alam maut. Di dalam kehidupannya Lazarus melakukan dosa-dosa. Lazarus berdosa. Dia punya kesempatan melakukan berbuat baik, tapi dia tidak melakukan kesempatan itu. Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini bahwa ketika Lazarus ada di alam maut, dia berkata kepada Bapak Abraham untuk dia minta tolong agar Lazarus menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa masih ada lagi 5 saudaranya di dunia ini untuk disampaikan berita kabar kebaikan, kabar keselamatan itu, supaya saudara-saudara tidak mengalami seperti apa yang ia alami setelah kematian ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang kedua yang saya mencatat, karena orang kaya ini selama dia hidup di dunia ini, dia menyia-nyiakan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sehingga pada saat hari kematiannya, namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Itulah yang membuat dia ada di dalam alam maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada 3 hal kesimpulan yang kita akan dapatkan. Tadi saya katakan, jangan terlambat. Keterlambatan kita di dunia ini, dalam keseharian kita, kita bisa melakukan dan mengulanginya lagi. Tetapi, jangan terlambat. Satu hal ini, tidak ada lagi kesempatan buat saudara dan saya untuk kita mengulang dan mendapatkan, bahkan penyesalan kita pun sia-sia. 3 hal, jangan terlambat ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Yang pertama, jangan terlambat adalah jangan terlambat buat saudara dan saya melakukan perbuatan baik. Kita melihat ketika orang kaya itu, dia memiliki kesempatan melakukan perbuatan baik. Dia mempunyai potensi untuk melakukan perbuatan baik, menolong orang susah. Seperti Lazarus ini. Tapi dia tidak melakukannya. Kalau hari ini saudara dan saya memiliki kesempatan untuk menolong orang, memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, lakukanlah itu. Jangan sampai terlambat. Ketika kita masuk dalam kematian, tidak ada lagi kata penyesalan buat kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara berpikir, berbicara perbuatan baik selalu berpikir, harus kita memiliki materi, harus kita memiliki uang. Saudara, kalau kita berpikir berbuat baik harus kita memiliki uang dulu, harus kita memiliki materi dulu, sampai kapanpun saudara tidak akan bisa melakukan perbuatan baik dalam hidup saudara. Perbuatan baik bukan hanya berbicara saat saudara memiliki materi dan uang. Saudara bisa melakukan perbuatan baik
kepada siapapun dan dimanapun. Walaupun saudara tidak memiliki materi. Saudara bisa melakukan perbuatan baik dengan saudara menolong orang-orang yang hari ini kita bisa melihat ada banyak orang hidup di dalam kecemasan di dalam keadaan hari-hari ini. Ada dalam keadaan ketakutan. Ada dalam keadaan susah hari-hari ini. Perbuatan baik apa yang saudara lakukan? Saudara bisa menolong orang-orang yang dalam kecemasan, orang dalam ketakutan. Dengan cara saudara mendoakan mereka. Memberikan kekuatan buat mereka. Bahwa ada satu pengharapan di dalam segala keadaan kehidupan kita hari-hari ini. Saudara bisa mendoakan. Itu pun perbuatan baik. Mungkin saudara tidak memiliki materi atau uang. Tapi saudara juga bisa memberikan tenaga saudara untuk menolong orang-orang di dalam kesusahan dan penderitaan mereka. Saudara bisa memberikan tenaga saudara. Jadi saudara, saya mau katakan, tidak ada kata untuk kita tidak bisa melakukan perbuatan baik di dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita berprinsip berbuat baik, tunggu kita punya uang dulu. Sampai kapanpun, kita tidak akan mampu melakukan perbuatan baik itu dalam hidup kita. Saudara, contoh orang kaya ini, kita diingatkan. Ketika masa hidup di dunia, orang kaya ini punya kesempatan, punya potensi. Tapi dia tidak melakukannya. Kalau hari ini saudara memiliki potensi, memiliki kesempatan, saudara punya materi, lakukanlah. Inilah momen-momennya, saat-saatnya. Saudara melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Saudara bisa melakukan di hari-hari ini di mana banyak orang mengalami kesusahan dan penderitaan. Lewat materi saudara, saudara bisa menjadi berkat menolong mereka. Saudara bisa menjadi berkat dengan mendoakan mereka juga. Saudara juga menjadi berkat juga memberikan waktu saudara, tenaga saudara menolong mereka. Di mana saudara bisa melakukan perbuatan baik itu, lakukanlah itu. Jangan sampai terlambat. Hal yang kedua, jangan terlambat kedua yang menjadi peringatan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Jangan terlambat untuk bertobat. Saudara, kita bisa lihat bagaimana keadaan orang kaya itu ketika di dunia. Dia melakukan hidupnya dengan bersukaria, dengan kemewahannya, mungkin dengan berpesta. Dia melupakan ada orang susah yang dia harus dia tolong, tapi dia tidak lakukan itu. Dia hidup dalam kemegahannya, kekayaannya. Tetapi kita lihat setelah kematian, masuk dalam suatu kehidupan baru, kebinasan kekal. Apa yang Alkitab katakan? Dia minta tolong sama Bapak Abraham. Dia minta tolong agar menyampaikan pesannya kepada saudara-saudaranya. Supaya saudara-saudaranya selamat, saudara. Agar saudara jangan tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Karena dia tahu setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulanginya lagi. Saya mau ingatkan buat kita saudara, kesempatan yang ada hari ini, di sisa waktu umur hidup kita ini, jangan sampai kita terlambat untuk bertobat. Mungkin hari-hari ini kita memiliki suatu perbuatan, kebiasaan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini, saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita sebelum kematian menjemput kita dan kita masuk dalam kehidupan yang baru, kebinasan kekal atau kehidupan kekal. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan dan firman Tuhan berbicara kepada saudara, ini bukan suatu kebetulan. Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita masing-masing. Jangan terlambat untuk kita bertobat. Apa yang menjadi kelemahan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi hal yang tidak berkenan di mata Tuhan? Saudara pribadi yang tahu. Tapi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara punya kesempatan. Tuhan masih mengasihi saudara, memberikan kesempatan waktu untuk saudara memperbaiki
untuk saudara jangan terlambat bertobat. Hal yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan, jangan terlambat untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara, orang kaya ini sungguh dia ingin menyampaikan kepada keluarga dan saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya terselamatkan, agar saudara-saudaranya tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Tidak ada kata terlambat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan mau ingatkan buat kita, jangan terlambat kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jangan terlambat kita memberitakan keselamatan ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat banyak di antara kita hari ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau orang di luar sana, mereka yang belum menerima Injil Kerajaan Sorga ini, belum menerima berita keselamatan ini. Inilah tugas panggilan kita, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ini. Jangan sampai kita terlambat, saudara, memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Sorga ini. Di sisa waktu umur kita, hidup kita ini, di sisa waktu yang singkat ini, saudara diingatkan hari ini, jangan terlambat untuk berbuat baik. Jangan terlambat untuk kita bertobat. Dan jangan sampai terlambat kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga, kabar keselamatan itu. 3 hal menjadikan pesan yang kita terima lewat perumpamaan kisah cerita orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin ini. Biarlah ketiga pesan, jangan terlambat untuk berbuat baik, jangan terlambat untuk bertobat, jangan terlambat untuk kita memberitakan Injil kepada siapapun di singkat waktu umur hidup kita ini. Menjadi peringatan buat saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar saat ini menjadikan peringatan bagi kita semua dan memberikan kekuatan buat kita semua untuk kita menjalani hari-hari hidup kita yang singkat ini. Sola Gratia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersama di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami telah terima saat ini. Engkau mengingatkan kami akan 3 hal dalam hidup kami untuk kami tidak boleh terlambat ketika kami masih ada di dunia ini. Kami jangan terlambat untuk melakukan perbuatan baik ketika kami diperhadapkan untuk kami melakukan kesempatan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Kami juga tidak boleh, jangan terlambat untuk kami bertobat di waktu yang ada di singkatnya umur hidup kami ini. Karena ketika kami mengalami kematian, memasuki kehidupan yang baru setelah kematian, kehidupan kekal atau kebinasan kekal, maka tidak ada lagi kata penyesalan. Tidak ada lagi kata terlambat. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kami semua. Bapa, tolong kami semua anak-anak-Mu, untuk kami juga jangan terlambat memberitakan Injil di dalam kesempatan yang kami masih miliki ini. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami melakukan 3 hal ini. Jangan terlambat berbuat baik, jangan terlambat untuk kami bertobat, dan jangan terlambat untuk kami memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan
Tolong setiap kami Bapa, setia melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan siapapun kami, jemaat Tuhan, penonton, dimanapun kami berada. Biarlah disingkat waktu umur hidup kami ini, untuk kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Terima kasih Bapa di surga. Demi dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.